guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan teknologi dan desain sepatu Yonex bulu tangkis Aero Z ulang tahun Yonex yang ke-75. Pertama gue akan menjelaskan yang dipakai oleh Yonex di atasnya, bagian atas dengan sepatunya ini. Yang pertama itu namanya double Russell mesh, yaitu jaring-jaring yang di sebelah sini. Nanti gua akan kasih lihat detailnya. Nah, jaring-jaring ini ringan banget dan tahan lama yang Yonex bilang. Dan ini juga fungsinya itu untuk memasukkan udara dan mengeluarkan udara yang di dalam sepatu kita. Jadi kaki kita itu nggak terlalu lembab dan nggak terlalu keringetan. Kedua itu durable skin light, yaitu sebelah sini. Ini adalah karet yang digunakan oleh Yonex biar fleksibilitas kita semakin bagus kali ya bisa dibilang. Dan juga permainan kita semakin ringan dan nggak terlalu berat. Emang ini sepatunya itu adalah sepatu terenteng di dunia karena beratnya itu 250 gram doang. Yang ketiga itu Psycro-Fit insole. Jadi dalamnya boleh kali ya keluarin. Nah, ini adalah insole dalamnya yang dibuat dimasuki antara sepatu dan kaki kita di dalam sini. Nah, Yonex itu mencoba menggunakan teknologi ini agar kita bisa bermain dengan mencapai gerakan yang lebih cepat dan lebih gesit, dan juga gerakan kaki kalian menjadi lebih bisa dibilang halus kali ya, karena kan kita mainnya cepat jadi nggak terlalu kaku kakinya. Bisa dibilang lumayan tebal, tapi kayaknya yang 65Z Mark II lebih tebal ya. Itu Power Graphite Drive. Nah, itu adalah lembaran grafit disisipkan di sepanjang sole untuk meningkatkan stabilitas dan agar prestasi cedera kita menurun. Yaitu mana? Yaitu yang ini, yang tengah. Nah, tengah ini adalah carbon fiber yang dimasukkan oleh Yonex kepada sepatu ini. Jadi bagian tengah bawah sepatu kalian itu ada carbon fibernya, ya bisa dibilang kalian ini keras ya carbon fibernya. Jadi semakin kan sepatunya untuk kalian main cepat, jadi biar ada stabilitas yang lebih menjamin biar kalian nggak terlalu bisa dibilang ankle kalian bisa keputar atau nggak cederanya pokoknya kurang lah. Dan ya bagus untuk pemain kita dong, kita kan nggak mau cedera kan. Power Graphite itu adalah plat karbon yang dimasuki oleh dalam midsole. Nah ini juga jadi di sini ada, yaitu ya tadi juga jadi untuk stabilitas kita sehabis kita jump smash atau enggak permainan cepat yang kita punya. This shape, jadi bentuk sepatu ini bisa dibilang mengikuti ritme atau enggak bukan ritme ya, bentuk kaki kalian. Jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu besar. Jadi yang ini tuh agak lancip bentukannya, jadi kayak bundar lancip gitu. Dan itu juga dibuat biar kita jempol kaki kita juga nggak terlalu sakit. Karena yang 65Z Mark II itu jempol gue juga lumayan sakit ya kadang-kadang. Tapi si Yonex ini membuat Aero Z mencoba biar jempol kita nggak sakit. Maybe mereka dengar komplain-komplain pemain Yonex kali ya yang menggunakan sepatu-sepatu Yonex. Hexa grip sole. Kenapa gue suka sepatu Yonex? Karena grip traction, bisa kalau bahasa Inggrisnya traction. Bagian bawahnya itu enak banget karena dia 3% lebih grip, lebih nempel kepada lapangan kalau lapangannya karpet ya. Dan dari biasanya dari sepatu-sepatu maybe brand lain, kita juga belum pernah review brand-brand lain, tapi ini tractionnya jauh lebih enak sih kalau dipakai. Dan 20% lebih ringan daripada grip-grip lain ya, daripada traction lain yang dipakai oleh sepatu lain. Jadi ini 20% lebih enteng, makanya sepatu ini entengnya minta ampun 250 gram. Dan bisa dibilang ini mengikuti juga menolong keseimbangan kita sebagai pemain yang bisa dibilang cepat atau enggak punya permainan gerakan yang cepat, seperti Kevin Sanjaya atau enggak Victor Axelsen, Kento Momota atau enggak ya pokoknya banyak lah pemain-pemain yang cepat. Nah yang terakhir itu round sole. Bentuknya sepatu ini yang bulat dan
bisa dibilang nggak terlalu gendut. Kan beberapa sepatu gendut, beberapa sepatu panjang tapi kurus. Jadi ini pokoknya sepatunya pas banget. Dan yang paling spesial ya biasa lah ya, Yonex mencoba pakai power cushion, yaitu kayak seperti Boost di brand sepak bola. Ya gua nggak mau ngomong brandnya karena ini kan kita ngomongin brand Yonex ya. Jadi ya pokoknya mereka kan ya ini mirip Boost lah. Pokoknya ini pasti super enteng. Gua nggak tahu kalau yang SP atau yang IP, yang KW itu seperti apa, tapi gua saranin dan gue menjamin sepatu ini comfortable-nya minta ampun, enaknya banget karena kekuatan power cushion ini yang dipakai oleh Yonex. Dan ini juga baru keluar di 65Z Mark II dan juga sepatu-sepatu baru yaitu Airus 3 sama Airus Z yang baru keluar. Oke, dengan desainnya itu di sebelah sini ada Yonex symbol yang besar banget, bahannya sablonan stiker. Di sebelah sini gue kagetnya cuman Airus. Kalau Airus 2 sama 3 kan ada tulisan Airus 2 dan Airus 3. Di sini nggak ada tulisan Airus Z-nya. Di sebelah sini cuman ada sablonan power cushion. Dan di sebelah sini ada juga Yonex stiker juga, dan ada variasi-variasi strip-strip warna abu-abu yang kalau kena lampu agak mensila gitu, nge-reflect kalau bahasa Inggrisnya ya. Di sini ada jaring-jaring juga. Gue lebih suka sepatu ini karena model airflow-nya itu, jadi yang untuk angin itu lebih kayak ada pattern-nya, jadi nggak ngasal-ngasal gitu menurut gue, dan bikin sepatu itu keren. Nah, apa dengan special sepatu ini? Cuman di atasnya, di sini ada logo Yonex yang dibuat ada biru sama hijaunya, yaitu symbolize ya logo Yonex, karena kayaknya warna Yonex kan kayak gini. Jadi mereka cuma buat di sini doang. Gua kira mereka akan buat di belakang juga atau enggak ya model-model warna-warna lain. Jadi mereka maybe Yonex membuat sepatu ini untuk lebih kelihatan bersih, elegan, dan ya pokoknya enak dilihat lah. Jadi kayak sepatunya tuh kayak bersih gitu. Apa jeleknya, gue juga belum menggunakan sepatu ini karena ini sepatu bokap gue. Tapi bokap gue bilang ini sepatunya emang beneran ringan banget, enak dipakai, jauh lebih enak daripada 65Z yang kedua yang gue review kemarin. Dan emang gripnya juga enak, masih enak, dan ya bokap gue paling suka sepatu ini. Jadi harganya berapa? Yang gue tahu itu sekitaran 2,1 sampai 2,5 karena maybe special edition ya. Jadi lumayan mahal dan ini emang susah didapetin. SP harganya itu 1,8 sampai 1,9 lah sekitaran itu, 1,5, 1,9. Nah kalau KW-nya atau nggak yang palsunya yang dibikin dari Indonesia juga ada, itu ya sekitaran di bawah 1 juta pastinya. Udah itu pokoknya kalau kalian mau beli, kalian boleh komentar di bawah, nanti gua kasih link beberapa macam link di online shop yang kalian bisa beli. Pokoknya kalau kalian beli, kalian boleh tag gue di Instagram @brandonrussell30. Dan what do you guys think about this shoe? Apakah enak atau tidak? Kalian bisa tag gue di Instagram. Pokoknya jangan lupa subscribe channel ini, dan tolong like, dan jangan lupa nyalain notifikasi belnya di bawah situ ya. Dan pastinya gue akan membuat review banyak sepatu lagi dengan Airus 2, Airus 3, dan sepatu banyak exclusion, raket, tas dengan brand-brand lain badminton. Nanti gue akan kasih lihat kalian gimana sepatu ini terlihat di lapangan. So check this out.